A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, alhamdulillah. Tadi sudah kita dengar kisah dari Bang Jo. Nah, sekarang apa tanda bahwa iman kita sedang tinggi tadi? Yaitu semakin tinggi iman, semakin tidak selera dengan dunia. Semakin tidak selera dengan dunia. Tingginya iman itu seperti pesawat, semakin tinggi semakin kecil melihat dunia. Jadi artinya dunia itu tidak di hatinya. Maksudnya dunia tidak di hati apabila tanda dunia di hati, apabila dapat dunia berbangga hati, apabila hilang dunia bersedih hati, apabila ngelihat orang lain punya dunia iri hati. Jadi bahagia secukupnya, bahagia secukupnya, sedih juga secukupnya. Surah berapa itu? Surah Al-Hadid ayat ke 23. Surah ke 57 ayat ke 23. Bahagia secukupnya, sedih secukupnya. Jadi jangan terlalu berlebihan, agar kamu jangan terlalu sedih terhadap apa yang hilang dari kamu, dan agar kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu, karena Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri, karena itu hanya dunia, cuman setetes. Coba kita jalan-jalan pergi ke pantai, ke laut, ya kan? Terus kata Nabi, kamu celupkan tangan kamu di lautan, terus ada yang menetes di air itu. Nah, setetes itulah kenikmatan dunia. Sedangkan satu lautannya itu kenikmatan di akhirat. Jadi yang kita cari selama ini, yang kita mati-matian mengejarnya, yang kita bertengkar satu sama lain, itu cuma setetes. Maka kalau hilang jangan terlalu sedih, karena cuma setetes. Kalau dapat jangan terlalu bangga, karena cuma setetes. Di ayat sebelumnya kan tidak ada satupun yang menimpa kamu, melainkan semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Maka ketika mendapat musibah, jangan terlalu sedih. Kenapa? Karena sudah dicatat. Karena itu sudah dicatat, pasti ada sesuatu yang ingin Allah ajarkan kepada kita.
Dan kalau dapat sesuatu juga jangan sombong. Kenapa? Karena itu memang sudah dicatat, memang sudah ditetapkan. Maka semua bahagia, sedih kita itu sudah ditetapkan Allah 5.000 tahun sebelum kita dilahirkan, 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Hidup, mati, rezeki, bahagia dan sedih kita, itu semuanya sudah tercatat. Hadisnya bukan jodoh ya, karena jodoh termasuk rezeki. Makannya kita, jodohnya kita, semuanya sudah ditetapkan sama Allah 50.000 tahun. Kalau begitu kita jangan ngapa-ngapain saja, kan sudah Allah tetapkan. Yang menetapkan itu kan Allah, dan yang tahu ke depannya rezeki dan jodoh kita kan Allah, bukan kita. Tugas kita adalah mencari dan memilih. Ada hal-hal yang kita memang tidak bisa pilih dalam hidup kita, tapi ada hal-hal yang memang Allah berikan kita akal, kuasa, dan iman untuk dapat memilih sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak tahu ke depannya kita seperti apa. Yang tahu itu Allah. Ketika kita mengatakan diam-diam saja pun rezeki sudah jamin, nah diamnya kita pun Allah sudah tahu, tapi kan kita yang tidak tahu. Makanya kita punya akal untuk bisa memilih. Kita tidak bisa memilih terlahir dari rahimnya siapa. Bisa tidak kita milih request? Lahir dari orang kaya ke lahir dari pejabat, tidak bisa. Tapi kita bisa memilih nanti jodoh kita siapa, ya kan? Mau kemana kita, mau kerja, mau usaha, so kita bisa memilih. Walaupun itu semua juga sudah ditetapkan sama Allah. Nah maka ketika dapat sesuatu jangan terlalu bahagia, karena memang sudah ditetapkan sama Allah. Dan ketika tertimpa musibah sesuatu pun jangan terlalu sedih, karena sudah ditetapkan sama Allah. Nah ini tentang dunia, agar kamu jangan terlalu sedih terhadap apa yang luput dari kamu, apa yang hilang dari kita, apa yang pergi, karena cuma setetes. Dan jangan terlalu bahagia ketika dapat sesuatu, bahagia berlebihan, karena cuma setetes. Dunia itu menipu. Maksudnya dunia itu menipu? Maksud itu dunia itu menipu? Maksudnya dunia itu menipu? Apa? Dunia itu menipu, dunia itu permainan dan sedang gurau. Maksudnya dunia itu menipu? Maksudnya apa? Apa Zar? Tidak jawab. Maksudnya? Amin. Dunia itu menipu maksudnya? Kan kita tahu dunia itu menipu kan? Menipu, dunia itu permainan dan sedang gurau. Maksudnya dunia itu menipu? Apa? Ayo. Sifat sementara. Terus maksudnya dunia itu menipu? Ketika belum dapat terasa indah, setelah dapat biasa saja. Itu tanda dunia itu menipu. Ketika kita belum punya, dunia itu menipu. Ini jadikan Ustaz tuh dunia itu menipu. Dunia itu menipu. Salah satu tanda ketika belum dapat terasa indah, setelah dapat biasa saja. Kita belum punya handphone, belum dapat, belum punya, terasa kayaknya wah sekali. Tapi setelah punya biasa saja. Maka dunia itu menipu.
Maka yang buat kita tertipu apa? Mata. Mata ini yang suka tertipu. Kita ini suka tertipu oleh mata. Maka di surah kedua-dua ayat 46, yang bukan mata yang buta tapi hati di dalam dada. Ya. Karena dunianya sudah di dalam hati, maka matanya ikut buta. Matanya bisa ngelihat. Siapa orang yang buta itu? Orang yang matanya hanya melihat keindahan dunia saja. Maksudnya keindahan itu bunga dunia tadi, bukan indah ciptaannya, bukan. Maksudnya hanya melihat ya keindahan-keindahan dunia saja. Maka menipu dia. Ya kan, kalau belum dapat terkadang kita itu wah dunia itu, tapi setelah dapat, apalagi sudah lama, biasa saja. Nah itulah kalau orientasinya cuma dunia. Begitu juga kalau cari pasangan, ketika belum dapat terasa wah dia, terasa hebat, terasa cantik, ganteng, rasanya ingin dimiliki. Setelah dapat, biasa saja. Kalau cari pasangannya orientasinya dunia, dari harta, dari cantiknya saja, dari nasabnya saja, bukan dari agamanya. Tapi kalau yang kita cari karena agamanya, karena Allahnya, maka setelah dapat semakin indah. Nah, kenapa orang lihat orang-orang yang pacaran, sebelum pacaran, wah, dikejar-kejar terus, terus, terasa indah pas pacaran. Tapi setelah nikah biasa saja, karena tadi orientasinya karena dunia, karena cantiknya saja, karena nafsu dunianya saja, cantik, kaya, dan lain-lain. Makanya habis nikah terasa biasa saja. Maka dunia itu menipu. Dunia itu cuma setetes. Kalau kebanyakan, maka dia akan anak dia. Minum kopi, minum teh sedikit enak, tapi kalau udah kebanyakan, maka enak dia. Begitulah konsep dunia itu. Dunia itu cukup sedikit saja. Karena kalau kebanyakan, ya buat kita air kalau sedikit bisa untuk mandi, tapi kalau udah kebanyakan jadi banjir, jadi bencana. Maka kita butuh sedikit saja. Nah itu tadi. Nah bagaimana caranya agar kita tidak selera dunia? Yaitu ketika iman kita semakin tinggi, ya, semakin tinggi iman, maka semakin tidak selera lagi dengan dunia. Maka kalau mau cek bagaimana ini iman aku sedang tinggi atau enggak, bukan dari ibadahnya, bukan dari ibadah, bukan dari amal soleh. Ibadah dan amal soleh itu buat meningkatkan iman. Paham ya? Tapi indikator kita tahu bahwa iman kita sedang tinggi atau sedang turun atau sedang rendah, itu ketika hati kita, karena iman itu letaknya di hati. Iman itu letaknya di hati. Dari mana kita tahu? Ketika hati kita tidak selera dengan dunia. Karena ada orang-orang yang mengatakan dia beriman, padahal dia belum beriman. Surah berapa itu? Al-Hujurat 49 ayat ke 14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Ada orang-orang mengatakan kami telah beriman. Belum, kamu baru Islam, kamu baru mengucap syahadat, kamu baru sholat,
kamu baru puasa, kamu baru pakai jilbab, kamu baru haji dan umroh, itu tanda kamu orang Islam. Tapi belum beriman, karena keyakinannya belum kuat, imannya belum masuk ke dalam hati. Ya. Karena imannya belum masuk dalam hati. Nah, maka tanda bahwa iman kita sedang tinggi yaitu ketika tidak selera lagi dengan dunia. Nah, bagaimana salah satu cara agar iman kita bisa tinggi yaitu dengan gimana caranya agar iman kita terus bertambah, yaitu dengan jawab pakai ayat lah. Yaitu dengan baca Quran. Itu dengar kajian. Surah berapa tuh? Al-Anfal ayat kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yaitu ketika dibacakan, artinya dia dengar kajian, duduk ke majelis taklim, maka dengan itulah iman dia akan semakin bertambah. Jadi bagaimana caranya agar tadi iman kita bertambah, agar tak selera lagi di dunia? Maka sering-sering duduk ngaji, datang kajian. Kalau udah sering-sering datang duduk dengar kajian, maka insya Allah makin berkurang cinta kita dengan dunia, bertambah cinta kita dengan Quran, dengan ayatuhu, dengan ayat-ayat Quran. Maka apabila ada kajian buat kita makin cinta dunia, berarti dipertanyakan kajian dia. Kok buat kita makin cinta dengan dunia? Kok buat kita makin selera mengejar dunia? Berarti ada yang salah. Ya. Nah, maka dengan kita dibacakan ayat Quran, dengar kajian, mentadaburi Al-Quran, ya, ta'ala yatslu, ta'ala bukan hanya sebatas membaca, tapi juga ikut memahami apa yang dia baca. Wa iza tuliyat alaihim ayatu, ketika dibacakan dan dia paham apa yang dibacakannya itu, ya, maka akan bertambah imannya. Ketika itu Nabi sedang duduk-duduk, dipanggilnya salah seorang sahabat, kalau nggak salah Abdullah ibnu Mas'ud, minta dibacakan Al-Quran. Wahai Nabi, engkau ini kan Al-Quran berjalan, Al-Quran 30 juz, kenapa masih minta bacakan lagi? Bacakan saja satu ayat, terserah kamu baca ayat yang mana. Dibacakanlah di surah An-Nisa kalau nggak salah. Surah An-Nisa tentang bahwa nanti Nabi akan menjadi saksi bagi orang beriman, dan Nabi tidak akan bersaksi bagi orang kafir. Nabi langsung nangis karena Nabi takut nanti Nabi tidak bisa bersaksi buat orang-orang umat-umatnya yang tidak beriman. Bayangkan Nabi saja masih nangis kayak gitu, masih mikirkan yang orang lain. Nah, Nabi saja terkadang masih ingin dibacakan ayat-ayat Quran.
Ketika dibacakan dan paham apa yang dibacakannya itu, maka Nabi langsung nangis. Nah, maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, terkadang kita harus duduk dengar kajian. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman. Karena iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun. Nah, maka dengan ayat-ayat Quran inilah zadatuhum imana, Allah akan terus meningkatkan iman kita. Maka harusnya semakin belajar Quran, semakin tak selera lagi dengan dunia. Justru ketika kita tidak selera dengan dunia, maka dunia yang akan datang di bawah telapak kaki kita dalam keadaan hina. Dunia itu seperti bayangan, semakin kita kejar, semakin dia lari. Coba ngejar bayangan, kita kejar, dia lari. Tapi ketika kita meninggalkannya, dia yang akan ngikut kita terus. Maka belajarlah untuk melepaskan itu. Bukan melepaskan dunia, tapi meninggalkan kecintaan berlebihan dengan dunia. Kata Abu Bakar As-Siddiq apa? Dunia itu jangan di hati, tapi di tangan, di genggaman. Orang muslim harus genggam dunia, bukan ditinggalkan. Zuhud itu bukan ndak ngurus dunia, bukan. Tapi dunianya di genggamannya, di tangannya, dipakainya untuk beramal soleh. Siapa overload lu? Hidupkan semua itu tuh. Video cam overload. Ya. Nah, salah satu tanda iman kita juga tinggi yaitu di ayat keitunya, lanjutannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka dia semakin kuat tawakalnya sama Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan semua urusan. Kita minta solusinya sama Allah, tapi sambil kita berikhtiar yang terbaik. Ikhtiar itu bukan hanya kerja, kamu sholat, kita ngaji, ngafal Quran, kita bersedekah, itu juga namanya ikhtiar, usaha. Jadi jangan dipecah-pecah, bahwa ikhtiar itu cari duit dunia, bukan itu. Usaha di luar, bukan. Ikhtiar itu kita berzikir, itu ikhtiar. Kita baca Quran itu ikhtiar, kita ngafal Quran itu ikhtiar, kita sholat tahajud itu ikhtiar, usaha kita. Jadi tawakal itu menyerahkan semua urusan sama Allah dan berharap Allah akan berikan solusi dan jalan yang terbaik. Yakin bahwa Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Ini tawakal tentang itu. Jadi tawakal itu konsepnya gini, ketika kita merasa sudah tidak ada lagi jalan dan solusi, tapi hati kita meyakini pasti Allah akan berikan jalan dan solusinya. Ketika kita merasa sudah tak ada lagi jalan, tapi dalam hati kita tetap meyakini bahwa pasti Allah akan berikan jalan dan solusi. Kita nyerahkan semua urusan sama Allah, tawakal. Nah, ketika sambil kita melakukan yang terbaik, amalan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Ikhtiar itu bukan cari solusi, cari dunia, bukan cari dunia, bukan urusan kerja dulu, bukan hanya itu saja ikhtiar. Orang yang menuhankan ikhtiarnya, maka dia akan syirik. Dia merasa apa yang dia dapatkan solusi, jalan keluar dari permasalahannya karena
dia ikhtiar, maka dia syirik. Kan nggak boleh. Ya. Ketika dia merasa dia mendapatkan rezeki karena ikhtiar dia, karena usahanya dia, maka itu syirik. Rezeki itu mutlak datangnya dari Allah. Allah bisa kasih kita rezeki dengan kita kerja atau tanpa kita kerja, dengan kita ikhtiar atau tanpa kita ikhtiar. Ya. Allah bisa kasih kita rezeki dengan kita ikhtiar atau tanpa kita ikhtiar. Sekarang di sini ada yang kerja nggak di luar? Ada yang kerja nggak kita? Nggak ada. Tapi makan nggak semuanya? Tambah gemuk nggak? Ada yang makin kurus nggak di sini? Bisa makan semuanya kan? Bisa makan. Bukti tak perlu kerja di luar, tapi bisa makan. Betapa banyak orang yang merasa kalau nggak kerja nggak bisa makan. Itu konsep dari mana? Kalau tidak kerja, tidak makan. Allah yang kasih rezeki. Sekarang Allah kasih rezeki setiap hambanya. Tadi kita baca di surah ke-11 ayat ke-6, awal juz 12 itu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah sudah jamin kalau berkat di muka bumi rezekinya. Sekarang sultan udah ada kerjaan belum? Sultan itu Omar, Airo, udah kerja belum? Bisa makan nggak? Bisa bayar sekolah nggak? Bisa. Ada nggak rezekinya? Ada. Padahal belum kerja itu. Terus konsep dari mana? Nggak kerja, nggak makan. Apalagi takut mau nikah, gara-gara takut mau ngasih anak orang makan apa, itu syirik. Hati-hati. Sebelum kau nikah, anak orang tuh makan juga. Tanpa nikah dengan kau, dia makan juga. Kenapa kau harus takut ketika nikah nanti ngasih makan anak orang apa? Nanti kalau nikah ngasih makan apa dia? Emang kau Tuhan yang ngasih dia makan? Emang kau Allah yang ngasih dia makan? Yang ngasih dia makan ya Allah. Sebelum kau nikah atau setelah nikah, tetap yang ngasih makan istri kita itu Allah, bukan kamu. Apabila ada orang yang masih ragu-ragu karena takut kasih makan, syirik. Dia tidak percaya, tidak yakin sama Allah. Dia ingin menjadi Tuhan, dia ngasih anak istrinya makan. Tapi kan kalau tidak kerja gimana juga? Kalau tidak kerja yang tetap susah mengasih mau. Maka itulah pentingnya iman. Pentingnya iman. Terus habis itu berarti habis nikah tidak kerja. Maka artinya kau menghina Allah. Kita kerja itu untuk apa? Kita kerja untuk apa? Terus kita kerja untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk cari duit. Karena kerja itu ibadah, sunnahnya Nabi. Maka jangan terbalik-balik, kerja untuk cari duit. Bisa jadi kita dapat rezeki dari kerjanya kita atau bukan dari kerjanya kita. Maka jangan pikir kau bisa makan dari kerjamu. Allah bisa ngasih makan orang dengan kerja atau tanpa kerja. Kerja itu cuma asbab. Tapi jangan juga kita meyakini bahwa dengan asbab itu kita dapat rezeki. Pokok hati-hati, tipis-tipis mainnya. Maka kerja itu adalah ibadah agar Allah memberikan kita rezeki, bukan karena kerja itu kita
Bukan karena kerja itu rezeki kita di situ, bukan. Allah mutlak, Allah yang ngasih rezeki. Ketika itu kan Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Mengatakan Imam Malik, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa dengan bertawakal sama Allah, Allah akan kasih kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Kata Imam Syafi'i itu, Imam Malik bilang gurunya. Imam Syafi'i bilang, tapi kan harus ada asbabnya, harus ada lewatnya kerjanya. Imam Malik bilang, dengan asbab atau tanpa asbab, tawakal itulah jalan kita agar Allah berikan rezeki. Maka Imam Syafi'i pergi keluar, dilihatnya ada orang sedang mencangkul, sedang memanen buah anggur, dibantunya. Ketika Imam Syafi'i bantu, dikasih sekantung anggur. Ketawa Imam Syafi'i, bukan karena suka dikasih anggur, tapi konsepnya benar. Lihat, ketika asbab aku nolong orang, barulah aku dapat anggur. Dibawanya anggurnya ke gurunya, diletakkan di depan gurunya. Lihat guru, lihat nih, tadi ini konsep rezekinya. Ketika ada aku asbab membantu orang lain, maka dapat sekantong anggur. Gurunya ketawa Imam Malik. Kenapa? Karena aku duduk-duduk saja di sini dapat sekantong anggur. Tidak ada pergi-pergi keluar. Tawakal saja sama Allah, Allah hantarkan sekantong anggur, tak disangka-sangka. Kan dia dapat anggur, langsung ngasih gurunya, gurunya yang makan. Nah, dua-duanya ketawa. Kenapa? Karena dua-duanya konsepnya benar, bukan salah. Dua-duanya benar. Tergantung kita meyakini yang mana. Maka ada mazhab ilahi. Kamu lebih condong ke yang mana? Harus nolong orang dulu tadi, yakinnya bahwa ada asbabnya dulu baru dapat, atau kamu duduk bertawakal sama Allah, Allah akan datangkan rezeki tak disangka-sangka. Dua-duanya benar. Yang kerja benar, yang tawakal juga benar. Dua-duanya benar. Makanya itulah dari situ ada mazhab. Paham tak? Dua-duanya benar, bukan menyalahkan satu sama lain. Tapi jangan sampai tadi kita menuhankan ikhtiar kita. Kalau tak kerja tak makan, itu hati-hati, konsep yang salah itu. Itu boleh jadi tuh, kalau tak kerja tak makan tuh. Sampai tentang nikah apa segala macam. Nanti ngasih makan anak apa? Ya ngasih makan nasi lah. Jangan engkau sombong dan kepedean. Yang ngasih anakmu makan itu Allah, yang menitipkan rezekinya lewat kita. Maka jangan sombong, jangan sok-sokan bahwa kita yang ngasih makan. Rezeki anak kita, rezeki istri kita, semuanya sudah Allah catat 50.000 tahun sebelum dia diciptakan. Sebelum nikah dengan kamu, dia juga makan kok. Kenapa kau yang batas-batasi rezeki orang? Nanti nikah dengan kau takut tak makan. Bodoh betul. Apa? Bodoh betul. Orang masih mikir kayak gitu. Orang bodoh, orang tak ada iman seperti itu. Ciri-ciri bukan orang yang ngaji, orang yang paham Quran. Buka di surah ke-24 ayat ke-32. Surah 24 ayat 32. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, orang-orang yang menikah, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan iyakunu fuqara. Fuqara itu fakir. Fakir itu tidak ada kerjaan, tidak bisa kerja, tak bisa ini, tak punya apa-apa. Fakir bukan miskin loh ya. Dan jika mereka miskin, bukan,
Dan jika mereka fakir, di bawah miskin lagi, yughnihimullah, maka Allah akan mengkayakan, mencukupkannya, min fadli, dengan karunia Allah. Ini janji Allah, orang-orang yang menikah pasti Allah cukupkan. Tak mungkin tak cukup. Dengan karunia Allah. Ketika memang dia dekat sama Allah, pasti akan dicukupkan. Kecuali tadi dia jauh sama Allah. Ini janjinya Allah. Kenapa kita tak yakin dengan janjinya Allah? Kita lebih yakin dengan janji bos kita yang ngasih gaji setiap bulan. Padahal itu belum pasti benar, belum tentu benar. Sedangkan janji Allah yang sudah pasti benar, tidak kita yakini. Itulah iman. Itulah iman. Ya. Makanya kita ngaji, kita baca Quran, kita kajian untuk menguatkan iman. Itulah iman. Maka banyak orang yang Islam tapi belum beriman, kata Allah. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, lam tu'minu, kamu belum beriman, kamu baru Islam, kamu baru sholat, kamu baru pakai jilbab. Apa rukun Islam? Syahadat, kamu baru syahadat, kamu baru sholat, kamu baru puasa, kamu baru zakat, kamu baru umroh haji, tapi kamu belum beriman. Karena iman itu apa? Yakin sama Allah. Iman itu apa? Yakin dengan janji-janjinya Nabi. Iman itu apa? Yakin dengan para malaikat yang selalu melihat, yang menurunkan, yang menurunkan rezeki. Ada malaikat yang menurunkan rezeki. Yakin ada malaikat-malaikat. Yakin sama apa? Kitab Allah. Yakin dengan Al-Quran. Makanya iman itu iman pada Quran. Terus yakin kepada hari akhirat, yakin kepada qada dan qadar, bahwa segala rezeki kita sudah ditetapkan sama Allah. Kau yakin saja itu. Nah, banyak orang yang baru Islam, belum beriman, belum ada keyakinan. Iman itu di atas yakin lagi ya. Karena tak ada yang bisa menggambarkan bahasa Indonesianya iman itu. Yakin. Nah, maka untuk menambah iman kita terus agar terus bertambah, yaitu dengan dengar kajian, dengan duduk dengar kajian, maka makin bertambah imannya kita. Ya. Salah satu tanda iman kita bertambah, wa ala rabbihim yatawakkalun, maka kita akan bisa bertawakal. Tawakal menyerahkan urusan sama Allah, sambil kita berikhtiar, bukan pasrah. Ikhtiarnya bukan hanya urusan dunia. Kita sholat, kita zikir, itu ikhtiar. Ketika ada sepasang suami istri, ini boleh cerita nih, cerita ini. Sepasang suami istri, ketika itu anaknya diculik dan hilang. Anaknya diculik dan hilang. Ketika itu panik lah, namanya orang tua pasti panik sekali ya, karena ini sahabat, imannya sudah kuat. Maka datanglah kepada Nabi suaminya, istrinya nunggu di rumah. Panik itu, diceritakan kepada Nabi. Nabi mengatakan, bacalah la haula wala quwwata illa billah. Amalkan ini. Tidak ada pertolongan kecuali cuma Allah yang bisa nolong. Yakinkan itu, zikirkan ini terus. Suami istri kalian berdua. Alhamdulillah, siap Nabi, siap. Langsung pulang ke rumah. Kalau kita gimana? Kalau dikasih amalan, iya, zikir iya. Zikir udah, bukan kena kita zikir. Tahu
basah mulut ni berzikir. Ketika kita disuruh sholat tahajud, bukan lagi dah seperti malam dah, sampai kening hitam nih. Kita dikasih amalan berpuasa, bukan lagi puasa. Dikasih amalan suruh sedekah, bukan lagi dah sedekah. Disuruh istighfar, dah beribu-ribu kali dah istighfar selawat ni, bukan lagi dah. Tasbih dah, tasbih. Dah tak muat lagi dah apa ni, sembilan tasbih dah. Kasih amalan tuh, ketika dikasih amalan kita tak yakin. Kita meyakini harus ada usaha kita dulu. Ya harusnya kan datang kepada Nabi ya, perintahkan sahabat untuk bantu nyari ke, kan begitu. Atau apa ke gitu bang, atau dikasih apa gitu. Tapi dikasih amalan, la haula wala quwwata illa billah. Karena memang tidak ada kekuatan kecuali cuma Allah yang bisa nolong. Tapi sahabat yang namanya imannya kuat sama Allah dan sama Nabi, senang dapat amalan. Pulang ke rumah langsung kasih tahu istri nunggu apa nih jawaban Nabi nih. Ternyata dikasih la haula wa quwwata illa billah. Istrinya kata istri kan harusnya gitu tuh. Iya, la haula, iya, la haula. Itu kita baca. Tapi apa gitu, cari ke mana ke atau apa ke, lapor polisi atau apa ke gitu. Tapi istrinya bilang apa? Alhamdulillah siap, berdua dia la haula wala quwwata illa billah. Sampai dia tertidur. Baca itu terus. Dengan meyakini bahwa Allah pasti akan menolong. Pagi harinya anaknya sudah datang bawa 1 ekor kambing. Bahkan ada riwayat lain bukan 1 ekor, tapi banyak sekali kambingnya dibawa. Langsung alhamdulillah. Dah yakin dia. Dia senang tidak berlebihan karena dia tahu memang Allah pasti akan menolong. Pasti ada sesuatu gitu. Nah, ketika ditanya anaknya kok bisa pulang, kok tahu jalan pulang, kok bisa pulang ke sini? Tadi malam ada orang yang pakai baju putih melepaskan ikatan. Datang melepaskan ikatan, dia diikat di pohon. Ada yang melepaskan ikatan, terus aku disuruh naik kambing ini. Entah kambing, keledai atau pokok apalah, naik binatang. Dan binatang inilah yang ngantarkan dia pulang. Dan di belakang ada binatang-binatang ngikut lagi, binatang ternak lagi ngikut semuanya. Maka diceritakan kepada Nabi. Nah, itulah amalan la haula wa quwwata illa billah. Terus kambing-kambingnya itu harta rampasan perang, kata Nabi. Makan saja, ambil saja. Tuh, bukan cuma pulang, tapi dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau memang kita tawakal, kita yakin bahwa urusan kita pasti ada solusinya. Maksudnya pasti ada jalan, pasti Allah akan berikan solusi dan jalan keluar. Di dalam Al-Quran kita tidak pernah diminta sama Allah untuk cari solusi, untuk cari jalan keluar. Terkadang manusia ini suka nak sok-sok pintar. Kita hanya diminta Allah untuk tawakal, untuk bertakwa. Terus kalau kita tawakal, kita diam-diam, ya emang bisa. Yang suruh kau diam pun siapa? Nah, ada juga orang suruh kau diam. Allah kan suruh tingkatkan ketakwaan, ngaji, tingkatkan iman. Tidak ada yang disuruh kau diam. Tawakal itu bukan diam, pasrah atau bodoh, bukan. Kau tetap bergerak sebagaimana Siti Hajar sa'i, terus bergerak. Ya. Lari putaran pertama kedua, Siti Hajar masih yakin bahwa itu ada air, itu fata morgana. Tapi sudah putaran keempat, 5, 6, 7, itu bukan akal logika lagi dia berlari. Hanya keyakinan saja sama Tuhannya. Tidak ada lagi fata morgananya di putaran 4, 5, 6, 7 itu tidak ada lagi. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali hanya lari saja. Apa yang bisa dilakukannya di sana? Tidak ada. Siti Hajar tidak mau dulu, dia pasrah, dia hanya lari saja. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Ternyata dari larinya itu mendatangkan ridha Allah. Allah keluarkan Zam-Zam, bukan di tempat dia berlari, tapi di tempat lain.
Allah tak suruh dia untuk cari air. Allah hanya suruh dia berlari. Allah tak pernah suruh kita cari rezeki, cari duit. Allah cuma suruh kita berproses, lakukan yang terbaik, kerja saja, beramal. Masalah hasil, kita tidak tahu Allah turunkan dari mana. Terkadang kita juga manusia, ketika ada masalah, kita sibuk fokus cari jalan keluar dan solusi, lupa untuk bertawakal dan menyerahkan, meyakini bahwa Allah pasti akan bantu, Allah pasti akan tolong. Ketika Allah sudah memberikan kita solusi, bukan cuma solusi yang kita dapatkan, bukan cuma jalan keluar, tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tapi juga sama rezeki-rezekinya. Tadi bukan cuma anaknya yang pulang, tapi dapat juga kambing-kambingnya, rezekinya. Maka tawakal, dijadikan nikmat. Tadi ini ya tentang masalah. Ibarat ketika kita punya masalah, atap kita, genteng kita lagi bocor, tes bocor. Terkadang kita ini hanya fokus nyari mangkok untuk nada airnya. Itulah kita fokus nyari solusi. Ketika kita pikir solusi kita udah terbaik, ternyata masih bocor lagi besoknya. Kita nggak fokus untuk nampalnya, menutup bocornya itu. Allah bilang di surah 4 ayat ke-79 apa? Wa ma aswabaka min hasanatin faminallah. Apapun kebaikan yang kau dapatkan itu datangnya dari Allah, bukan dari kerjamu, bukan dari ikhtiarmu, bukan dari amalanmu, bukan dari semua, tapi datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja masalah yang kau dapatkan itu pasti bersumber dari dirimu sendiri. Maka ketika kita punya masalah, ketika kita punya hutang, ketika kita punya apa saja masalah dalam hidup kita, jangan fokus cari solusinya, cari apa yang salah dalam diri kita. Fokuslah untuk nampal. Pasti ada dosa yang kita lakukan, pasti ada salah, kita pernah mungkin menyakiti orang lain, kita pernah mungkin buat salah ini, buat salah itu. Fokus dengan menampal salahnya, sehingga nanti Allah yang kasih solusinya nanti. Terkadang banyak manusia ini fokus cari solusi, cari jalan keluar sendiri. Maka ya tunggang langgang, banting tulang lah kau nyari solusi, nyari jalan keluar itu. Maka coba belajar untuk tawakal, meyakini Allah yang akan kasih jalan keluar. Tugasmu tadi taubat, ikhtiar, beramal tadi, kuatkan, tingkatkan ketakwaan. Kalaupun kerja, niatnya untuk ibadah, bukan untuk cari solusi, untuk cari jalan keluar. Nanti di ayat bawahnya lagi, dan banyaklah istighfar kamu, maka Allah akan kasih jalan keluar. Sama tuh di surah 65 juga. Nah, Allah sudah bilang banyak istighfar. Ada sama surah 65 di ayat paling bawahnya dia tadi. Tadi 65 ayat 2 ayat 3. Umayyatakillah ja'al makhraja. Bawahnya tuh, dan ketika kau banyak istighfar maka akan dikasih jalan keluar. Ada tak? Ada tak? Ketika banyak istighfar, maka Allah akan kasih jalan keluar. Bukan yang di surah Nuh, beda. Ayat 5 ya, bukan? Ya.
Ustadz berarti kerja ajas ya? Kerja ajas. Nah, kata Allah, ketika banyak istighfar, Allah akan kasih jalan keluar. Kenapa kita tidak mau istighfar? Untuk dapatkan jalan keluar. Terkadang manusia ini harus ada ikhtiar menurut dia dulu. Harus ada ikhtiarnya dulu. Dia harus kerja dulu, harus ini dulu. Harus ada bisnisnya nyata dulu. Harus ada kerja di perusahaan mana dulu. Padahal kita nolong agama Allah itu juga kerja, itu juga amal. Kita ngapal Quran itu juga amal. Berkhidmat itu juga kerja. Maka jangan dibutakan mata kita. Ya. Nah, itu dia tentang tawakal. Maka belajarlah. Dan ini kan terus belajar. Nggak bisa satu hari ini kita bisa langsung jadi tawakal. Ya, besok langsung jadi. Makanya iman itu harus terus diasah, ditambah terus. Maka ngaji terus, diingatkan terus. Ya, ngaji bukan hanya sebatas baca, tapi dipahami apa yang kita baca. Kan enak berarti surah Al-Anfal ayat 2 udah paham. Tadi ya, surah 57 ayat 23, surah lagi 4 ayat 79, 65 ayat 2 ayat 3. Ketika baca itu kita mulai paham. Ini tentang tawakal, ini tentang ini. Ya. Oke, alhamdulillah itu saja bisa sampaikan. Ya, jangan lupa teman-teman di Instagram ya, buat infak setiap subuhnya. Ya. Sekarang ada www.justipamal/infak subuh. www.justipamal.com/infak subuh. Jadi bisa infak mulai dari 2.000, 5.000, 10.000, bisa pakai ShopeePay, GoPay dan PayPay lain. Ya, karena banyak sekali keutamaan ketika kita infak subuh, sedekah subuh. Ya, oke, alhamdulillah. Itu saja bisa sampaikan. Setelah ini tasmi ya. Jadi tasmi, ada tasmi hari ini. Mafi berapa orang? 5 orang. Anak dapur semua ya. Dapur tasmi semuanya. Insyaallah. Siapa lagi? Satunya lagi. Mafi. Berapa juz? 3 juz. Terus Hartanti berapa? 3 juz. Terus yang lain? Rizky 3 juz. Alfani 4 juz ya. Alhamdulillah hari ini santri-santri ada tasmi lagi. Ini santri-santri kita ya. Insyaallah hari ini ada yang tasmi ya, setoran Quran bil ghaib sekali duduk, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz ya. Mohon doanya semoga Allah ridho, semoga Allah mudahkan semuanya ya. Bagi teman-teman yang pengen ikut kontribusi dapat pahala dari santri-santri ini ngafal Quran ngaji, jadi orang tua asuh ya, support makannya mereka, fasilitasnya mereka dengan memberikan infak terbaik kita di setiap subuh ini. Boleh juga di www.justipamal/infak subuh. Insya Allah semua pahala-pahala mereka ngaji ya kan,
mereka baca Quran, insya Allah pahalanya akan mengalir ke kita. Ya, niatkan minta sama Allah agar Allah kasih rezeki. Ya, kalau ada alasannya kita minta rezeki sama Allah, ya Allah minta uang 30 juta setiap bulan. Untuk apa? Biar bisa sedekah sebulan 10 juta, maka Allah akan kasih. Kasih tahu alasannya Allah, kenapa Allah harus ngabulkan doa kita. Kasih tahu alasannya. Ya. Jadi jangan cuma hanya minta, sekedar minta saja. Ya Allah minta duit, kok ada duit buat apa? Ya, harus jelas alasannya. Ya, niatkan biar bisa satu makan santri setiap bulannya 300 ribu. Niatkan, ya Allah semoga bisa 300 ribu setiap bulan untuk ngasih makan satu santri. 100 santri di sini berarti butuh 30 juta. Minta sama Allah insya Allah. Ya, jangan lupa sedekah setiap subuhnya. Insya Allah ada malaikat yang akan mendoakan agar diganti setiap apa yang kita infakkan. Insya Allah, semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik, ya, dan dilipat gandakan setiap infaknya kita. Oke, alhamdulillah itu saja. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa qalbati daini wa qahri rijal. Allahumma ridha haqqa haqqa warzuqna tiba'an. Ijni makhraj as-sirrin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Warzuqni haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala kulli syai'in qadra. Azab jahannam. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru.